Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2022, angkatan 21. Di sini kita akan berdiskusi atau menceritakan bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak, di mana tema kegiatan ini adalah refreshing berakhlakologi. Nah, kita akan menceritakan bagaimana penerapan nilai ini di lingkungan kerja masing-masing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Piadi, selaku nutrisionis dari UPTD Puskesmas Bantarujak. Dan rekan-rekan saya silakan perkenalkan diri, Jody. Ya, perkenalkan nama saya Jody Firmansyah. Saya bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Majalengka, tepatnya di Puskesmas Talaga sebagai perawat terampil. Ya, terima kasih Jody. Selanjutnya Terani. Ya, perkenalkan nama saya Rani Apriani. Saya bekerja di Kecamatan Sinangwangi sebagai pengelola keuangan. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih Terani. Selanjutnya Teh Putri. Ya, terima kasih Irfan. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Pratiwi. Saya bekerja di Puskesmas Majalengka sebagai perawat terampil. Terima kasih. Ya, baik. Ternyata di sini juga kita beraneka ragam ya, bukan hanya dari puskesmas saja, ada juga yang dari kecamatan. Ya, di sini kita akan membahas mengenai nilai berakhlak, di mana berakhlak sendiri merupakan suatu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mungkin nilai-nilai ini akan disampaikan atau diberikan contohnya dari rekan-rekan yang berada di lingkungan kerja rekan-rekan gitu. Boleh dimulai dari Teh Putri dulu untuk menyampaikan beberapa contoh penerapan nilai-nilai berakhlak di tempat kerjanya. Baik, terima kasih Irfan untuk kesempatannya. Untuk perilaku berakhlak di Puskesmas Majalengka, yang pertama untuk indikator berorientasi pelayanan, sejalan ya dengan fungsi ASN kita sebagai pelayanan publik, yaitu di puskesmas saya sudah menjaga kebersihan tempat pelayanan, kemudian untuk seluruh pegawainya juga sudah menerapkan 5S dalam pelayanan, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian kami juga melayani pasien dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian untuk yang indikator yang kedua, yaitu akuntabel. Akuntabel di sini di puskesmas kami sudah melakukan tindakan datang dan pulang kerja tepat waktu, kemudian bekerja sesuai standar operasional prosedur, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya dan pelayanan yang diberikan masing-masing POR. Terima kasih ya Irfan. Ya, terima kasih Teh untuk pemberian contoh mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak ini di tempat kerja Teteh. Nah, mungkin selanjutnya boleh saya pengen dengar penerapan nilai-nilai berakhlak dari Terani. Silakan Terani. Baik, terima kasih kesempatannya Irfan. Kali ini saya akan menyampaikan nilai-nilai berakhlak kompeten, yaitu pegawai yang usianya sudah tidak lagi muda dan sedang kuliah untuk mendapatkan gelar S1. Hal ini membuktikan ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selain karena ingin naik jabatan dan golongan, tujuan salah satu PNS di sana mengikuti kuliah adalah agar dapat memiliki kompetensi yang lebih baik dan sesuai sehingga beliau dapat mengaplikasikan ilmunya agar dapat bermanfaat di bidangnya. Selain itu, ada juga nilai berakhlak harmonis, yaitu di kantor Kecamatan Sinangwangi sangat menunjukkan nilai harmonis dalam berkegiatan sehari-hari. Kami semua bekerja sama untuk dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif. Bukan hanya dengan sesama pegawai kecamatan saja, dengan para aparat desa dan warga pun kami saling tolong-menolong dan menghargai satu sama lain tanpa melihat latar belakang masing-masing. Terima kasih. Wah, sangat menginspiratif sekali ya Teh kisahnya. Seperti tadi yang disampaikan juga ada seorang yang masih melanjutkan kuliah, bukan hanya untuk mengejar jabatan, tapi untuk bagaimana mengembangkan kompeten dia di bidang pekerjaannya. Semoga ini juga bisa memberikan contoh kepada kita-kita yang masih muda, untuk semoga tidak lelah dalam mencari ilmu, bukan hanya untuk semata-mata naik jabatan atau naik pangkat atau yang lainnya, tapi bagaimana untuk mengupgrade diri, mengupgrade ilmu-ilmu pengetahuan yang kita miliki,
untuk dapat diaplikasikan di tempat kerja kita masing-masing. Oke, selanjutnya boleh dari Ajodi, bagaimana penerapan nilai berakhlak di tempat kerjanya? Silakan Ajodi. Baik, terima kasih untuk Kak Irfan. Mungkin saya yang akan melanjutkan di nilai yang bagian loyal. Saya bekerja di Puskesmas Talaga, yang saya lihat nilai loyal yang sudah dilaksanakan di Puskesmas Talaga, yaitu yang pertama, para karyawannya juga tidak pernah menceritakan apapun masalah yang ada di Puskesmas kepada pihak instansi lain ataupun ke organisasi-organisasi yang lain ada di masyarakat. Terus yang kedua, itu para pegawainya sudah berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai standar operasionalnya. Kemudian yang ketiga itu, para pegawainya itu sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk yang dirasakan kepada masyarakat. Oke, selain itu ada nilai adaptif yang sudah diterapkan di Puskesmas Talaga. Yang pertama itu menerapkan laporan berbasis teknologi, di antaranya memasukkan data pasien yang telah melalui pemeriksaan di aplikasi Piker atau Puskesmas, agar data pasien itu tidak menumpuk di ruangan rekam medis atau tidak tercecer atau hilang, saat mempercepat data agar lebih efektif dan efisien. Kemudian selain itu, pendaftarannya juga sudah menggunakan mesin antrian, baik bagi pengguna jaminan kesehatan ataupun tidak menggunakan jaminan kesehatan. Kemudian dalam memberikan rujukan, sekarang kan zamannya digital, serba aplikasi. Kemudian Puskesmas kita tuh menyediakan layanan edukasi tentang aplikasi untuk melalui rujukan online ke rumah sakit atau ke rumah sakit daerah yang luar gitu. Kemudian yang terakhir, nilai kolaboratif yang sudah dilaksanakan di Puskesmas Talaga itu pasti di suatu suatu instansi pemerintah itu pasti mempunyai capaian target terkait program kesehatannya. Oleh karena itu, Puskesmas senantiasa melakukan kolaboratif dengan pemerintah setempat, instansi lain atau ormas gitu untuk mencapai derajat kesehatan yang maksimal. Itu aja sih mungkin Irfan dari saya. Ya, terima kasih Ajodi dan Teh Putri dan Terani yang tadi juga sudah memaparkan cukup beragam cerita-cerita mengenai penerapan berakhlak ini di lingkungan kerja teman-teman masing-masing. Semoga kita juga sebagai CPNS baru gitu, semoga bisa menjaga dan meningkatkan lagi nilai-nilai berakhlak yang ada di lingkungan tempat kerja kita. Meskipun tadi rekan-rekan hanya memaparkan beberapa nilai saja, tapi saya percaya teman-teman di sana juga sudah menerapkan keseluruhan nilai dari berakhlak ini. Teman-teman ada yang disampaikan lagi sebelumnya? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Baik, kalau cukup. Cukup, Pak Irfan. Ya, siap. Baik, kalau cukup, mungkin kita akhiri saja ya diskusi kali ini mengenai implementasi nilai-nilai berakhlak yang ada di lingkungan tempat kerja kita. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja sih diskusi dari kita ya. Semoga bisa diterapkan kembali nilai-nilai ini di tempat kerja kita masing-masing ataupun di lingkungan kita dimanapun berada. Mungkin itu pemaparan atau diskusi kita mengenai nilai berakhlak ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.